Halo, selamat datang di Senior Privat, lembaga penyedia jasa les privat, semua mata pelajaran dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan umum. Seperti biasa, kami akan menambah ilmu pengetahuan kalian dengan membahas soal-soal yang menarik. Yuk, langsung dibahas. Let's go! Oke, ini nomor 16. Nah, jadi untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita pandang aja dulu gambar ini sebagai satu persegi panjang ya. Dimana panjangnya dari sini berarti 6 tambah 10 tambah 8, 24. Terus lebarnya yang ini, berarti 10. Jadi kalau aku gambar lagi, di sini aku gambar. Nah, ini tadi 24, terus ini tadi 10. Nah, berarti kita kan tujuannya mencari yang diarsir. Berarti kita nggak perlu segitiga yang ini. Terus kita juga nggak perlu segitiga yang ini. Nah, sama kita juga nggak perlu persegi panjang kecil yang ini. Ya kan? Jadi kita nggak perlu yang ini nggak perlu nih. Ini juga nggak perlu, sama ini kita nggak perlu. Oke. Nah, berarti persegi panjang yang besar tadi, luasnya kan 24 kali 10, 240. Nah, dikurang sama yang ini dulu deh, yang persegi panjang kecil, panjangnya itu berarti 6, lebarnya itu yang 4. 4 kali 6, jadi dikurang sama 24. Terus dikurang lagi sama ini ya, segitiga yang kecil putih di bawah, ujung kiri bawah. Alasnya itu dari 6 tambah 10, berarti 16. Kali tingginya itu 6, bagi 2. Terus sekarang segitiga yang ini, yang kanan atas. Alasnya itu dari 8 sampai ke yang 10 cm, jadi 8 tambah 10, 18. Oke, tingginya dari sini ke sini ya, 10 kali 10 bagi 2. Oke, berarti jadinya ini 240 dikurang 24. Ini coret 6 sama 2, 3 kali 16, 48. Terus ini 10 sama 2, 5 kali 18, 90. Nah, tinggal kita hitung deh berapa. Nah, nanti kalau dihitung, dapat jawabannya itu 78. Oke, gitu. Oke, nomor 17. Kathy, Kelly, dan Karen sedang bekerja bersama-sama dengan tingkat kecepatan yang sama, dapat menyelesaikan suatu tugas dalam 1/3 hari. Dengan kecepatan yang sama, berapa bagian dari tugas yang dapat diselesaikan Kelly dan Karen dalam 1 hari? Oke, jadi kalau 3-3-nya bareng, itu 1/3 hari, atau 10/3 ya. Jadi itu 10/3. Nah, jangan lupa kalau waktu itu berbanding terbalik. Jadi nulisnya kita balik ini. Jadinya 3/10. Ini kalau bareng-bareng, berarti aku anggap aja ABC. A, B, C. Dia bilang kan kecepatan mereka bertiga sama. Jadi masing-masing otomatis 1/10, 1/10, ini juga 1/10. Oke, sekarang gimana kalau cuman si Kelly dan Karen doang yang kerja? Berarti kalau cuman berdua, berarti waktunya 1/10 tambah 1/10, yaitu 2/10. Jangan lupa dibalik lagi ya. Jadi 10 bagi 2, yaitu
5 hari. 5 hari ini artinya waktu untuk mengerjakan satu tugas. Jadi kalau si Kelly dan Karen dapat menyelesaikan satu tugas, itu 5 hari. Tapi kan yang ditanya kebalikannya. Berapa bagian dari tugas yang dapat diselesaikan Kelly dan Karen dalam satu hari? Jadi justru dia nanya kalau ini satu hari, berarti udah berapa bagian tugas yang diselesaikan. Berarti tinggal dibagi aja. 1 dibagi sama 5. Jadi yang diselesaikan dalam satu hari tuh 1/5 bagian gitu. Ya, nomor 18. Layanan taksi memberikan tarif $5,5 untuk 1/5 perjalanan pertama dan $1,5 untuk 1/5 perjalanan berikutnya, serta 20 sen per menit untuk waktu tunggu. Rina pergi ke toko bunga, jaraknya 8 mil dari rumah menggunakan taksi. Kemudian dari situ, ia akan pergi ke rumah ibunya yang jaraknya 3,6 mil. Sopir taksi harus menunggu 9 menit ketika Rina membeli bunga. Berapakah total biaya taksi yang harus dikeluarkan? Oke. Pertama, untuk perjalanan pertama kan dia harus mengeluarkan uang sebesar $5,5 ya. Nah, oke. Total jarak yang dia tempuh itu kan 8 mil tambah 3,6 mil. Berarti total jaraknya kan 11,6. Nah, udah dipakai nih 1/5. Jadi 1/5 yang dia maksud tuh 1/5 mil ya. Jadi ini ada tambahan mil biar nggak bingung. 1/5 mil. 1/5 kan 0,2. Berarti kan ini kita kurang sama 0,2 dulu nih. Jadi 11,4. Nah, ini sisanya nih 11,4. Nah, 11,4 mil. $1,5 untuk 1/5 mil. Berarti harus dikali 5 ya, supaya jadi 1 mil. Oke, terus terakhir kali sama 11,4. Nah, ini gitu. Terus sopir taksi harus menunggu 9 menit ketika dia membeli bunga ya. Nah, biaya menunggunya kan 20 sen per menit. 20 sen dikali 9 dapat 180 sen. Tapi itu kan dalam sen, bikin ke dolar jadinya 1,8. Nah, jadi tinggal dirapihin. Kalau dihitung nanti dapat jawabannya adalah $92,8 gitu. Nomor 19. Bilangan di atas tidak habis bila dibagi oleh. Nah, kita rapiin dulu. Pembilang yang bagian atas nih, 6/5 dikurang 6/3. Kita keluarin aja yang paling kecil ya. Berarti yang 6/3 dikeluarin nih. Oke, 6/5 kalau dikeluarin 6/3 masih sisa 6/2 ya. Nah, 6/3-nya kan udah dikeluarin, berarti jadi dikurang 1 gini. Oke. Terus yang bagian penyebut itu kan ada pangkat -1, berarti nulisnya 1/. Nah, gini. Sama keluarin juga yang pangkatnya paling kecil, berarti 7/4. Kalau dikeluarin jadi 1 tambah, ini masih sisa 7/2 gitu. Oke. Berarti 6/3-nya biarin aja. 6/2 itu 36 ya, dikurang 1 jadi 35. Terus ini kan jadi dibalik, jadi di atas ya. 7/4 biarin aja.
terus sisanya 1 tambah 7 pangkat 2, 49, jadi 50. Nah, oke, kita lihat yang A dulu deh. Kalau bilangan ini dibagi 10 kan bisa ya, kan cuma tinggal coret 0, berarti habis. Terus kalau dibagi 16 itu kan 2 pangkat 4. Nah, dari sini, ini kan ada 6 pangkat 3. 6 itu 2 dikali 3, berarti akan muncul 2 pangkat 3. Terus dari yang si 50, ini kan 50 itu 2 dikali 25. Jadi, kalau disatuin, angka 2-nya jadi 2 pangkat 4, berarti habis juga dong dibagi. Terus kalau 27 itu kan 3 pangkat 3. Dari sini aja udah muncul nih. Dari yang tadi 6 pangkat 3, kan ada angka 3, jadi muncul 3 pangkat 3. Terus kalau yang 99, itu kan 9 dikali 11 ya. 9 kali 11. 9 itu 3 pangkat 2 udah muncul, tapi 11 nggak ada dari sini, nggak ada kan. Kalau 125 itu dia berasal dari 5 dipangkatin 3. Nah, ini kan tadi 50 ini 2 dikali 25. 25-nya udah 5 pangkat 2. Terus 35 ini kan 5 dikali 7. Berarti udah muncul lagi angka 5-nya. Total jadi 5 pangkat 3. Jadi tidak habis dibagi oleh yang 99. Yang D ya. Oke. Nah, nomor 20. Ini udah ada yang jawab tapi masih belum tepat. Jadi gini, buah kelapa berat awalnya 100 kg. Dengan 99% itu berisi air. Jadi otomatis airnya itu kan 99 ya. Terus isinya itu daging buahnya berarti 1 dong. Kemudian dijemur sehingga menyusut. Jadi sekarang kan kandungan air menjadi 98%. Jadi setelah dijemur, ini kan daging buahnya tetap ya, nggak berubah, tetap 1. Terus airnya kita nggak tahu jadi berapa, misalkan jadi X. Nah, oke, ternyata kandungan airnya menjadi 98%. Berarti kan kalau mau mencari kandungan si air, berarti si X per totalnya dong, total si kelapanya, X tambah 1 sama denganin 98% atau 98/100 ya. Ini kecilin dulu aja nih, dibagi 2 ya, jadinya 49 dibagi 2 jadinya 50 kali silang, jadinya 50X sama dengan 49X tambah 49. Pindah ruas, jadi X sama dengan 49. Jadi air tuh sekarang 49 kg. Tadi kan si dagingnya masih tetap sama 1. Berarti berat kelapa akhirnya menjadi 50. Iya gitu jawabannya. Jangan dilewatkan ya adik-adik, ada program spesial loh dari Senior Privat. Apa aja ya? Ada persiapan UTBK 2020, ada persiapan SIMAK UI 2020, ada persiapan SIMAK UI KKI 2020, ada persiapan ujian mandiri UGM dan PTN lainnya. Informasi lebih lanjut, follow yuk IG kita @seniorprivat3. Dan ada juga website kita www.seniorprivat.wordpress.com. And the last but not least, jangan lupa subscribe channel kita ya untuk tahu pembahasan soal-soal selanjutnya.